Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Halo, perkenalkan nama Ibu Elsa Agustina. Anak-anak bisa panggil dengan Ibu Elsa. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan. Sebelum belajar, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada 3 lingkungan yang akan Ibu bahas pada video ini. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak, kalian itu tinggalnya di mana? Ya, betul, di rumah. Lalu di lingkungan rumah kalian ada tetangga atau masyarakat lainnya tidak? Tentunya ada dong. Nah, pertanyaan terakhir, kalian tahu sekolah atau pernah ke sekolah? Benar, karena kalian belajar di sekolah. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah. Yang pertama, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah itu penting ya anak-anak, karena rumah adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Pagi, siang, sore, dan malam kita berada di dalam rumah. Ibu ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. Yang pertama, membereskan tempat tidur. Nah, setelah kita bangun dari tidur, kita jangan lupa membereskan dan merapihkan tempat tidur agar kamar kita terlihat rapi. Yang kedua, membersihkan rumah setiap hari. Contohnya, menyapu, mengepel, mengelap jendela, membersihkan barang-barang, dan lain-lain. Nomor 3, mencuci piring dan pakaian yang kotor. Nah, jangan sampai lupa kita untuk membersihkan pakaian atau baju yang kotor sehingga menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Pasti dong di rumah anak-anak terdapat tempat sampah. Nah, jadi kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menyimpan kembali barang yang telah digunakan di tempatnya. Misalkan kita telah berpergian. Nah, sepatu yang tadi kita gunakan simpan kembali pada rak. Nah, agar rumah kita tetap bersih dan nyaman. Yang keenam, rajin merawat diri. Selain kita membersihkan rumah, kita juga harus merawat kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, menggunting kuku, mencuci tangan, dan lain-lain. Nah, itu anak-anak cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. Bu, bagaimana jika kita kan masih kecil, kita tidak bisa melakukan hal-hal tadi? Gimana dong, Bu? Jangan risau anak-anak, kalian bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik kalian. Kalian bisa membagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Poin kedua, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar rumah atau masyarakat. Nah, anak-anak, ada kriteria dalam
lingkungan yang disebut bersih dan sehat. Yang pertama yaitu lingkungan sekitar rumah atau masyarakat itu rapih dan nyaman. Yang kedua, banyak pohon-pohonnya. Yang ketiga, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, untuk mewujudkan kriteria lingkungan yang bersih dan sehat itu ada cara untuk menjaganya. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya sehingga lingkungan sekitar rumah kita atau masyarakat kita itu bersih, terawat sehingga terhindar dari penyakit. Yang kedua, menanam tanaman atau pohon agar udara di lingkungan kita itu bersih dan sejuk. Yang ketiga, membersihkan got atau selokan di sekitar lingkungan rumah atau masyarakat kita agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar rumah atau masyarakat itu bisa dilakukan bersama-sama loh anak-anak, yaitu dengan bekerja sama dengan tetangga kita. Kita saling bergotong royong demi kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kita. Poin ketiga, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah anak-anak. Yang pertama, membersihkan kelas secara bergiliran. Kita bekerja sama dengan teman-teman untuk membersihkan kelas sehingga kelas kita akan bersih dan proses belajar kita pun akan nyaman. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, baik ketika kita di dalam kelas maupun di luar kelas, dan itu di lingkungan sekolah. Kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membawa bekal dari rumah, sehingga kita bisa mengurangi sampah-sampah di sekolah dari bekas jajanan kita. Yang keempat, menjaga keasrian lingkungan. Pastinya di sekolah kita ada 1 atau 2 atau 3 atau banyak pohon yang ditanam. Nah, kita harus menjaganya karena itu akan memberikan, pohon tersebut akan memberikan kesegaran pada udara yang kita hirup selama kita di sekolah. Yang kelima, menjaga fasilitas sekolah seperti tong sampah, pot-pot bunga, dan lain-lain. Kita harus menjaganya agar sekolah kita terlihat nyaman dan rapi. Nah, kita bisa bekerja sama dengan guru-guru, teman-teman lainnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah agar tidak berat dalam menjalankannya. Dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan, baik itu lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah, kita bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga terjadi interaksi sosial antara kita dengan orang lain seperti saling tolong-menolong, bergotong royong, dan lain-lain. Sebelum Ibu menutup video pembelajaran kali ini, Ibu ada sebuah pantun untuk anak-anak. Dengarkan ya. Jangan jatuh saat sepedahan, karena itu malu melanda. Jangan lupa menjaga kebersihan di mana dan kapanpun kalian berada. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.